Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Novia dan hari ini kita akan bahas suatu kasus untuk melakukan pengamatan uh, apakah jenis negosiasi dan strategi negosiasi seperti apa yang dilakukan dalam untuk menyelesaikan permasalahan di kasus ini, yang dengan kasus yang berjudul adalah sengketa antara Malaysia dan Indonesia perebutan Blok Ambalat. Konflik Ambalat bermula sejak tahun 1969. Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 7 November 1969. Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah pada tahun 1979 secara sepihak. Klaim Malaysia atas Ambalat waktu menuai protes negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Cina, Thailand, Vietnam, dan Inggris. Indonesia kemudian mengeluarkan protes pada tahun 1980 atas pelanggaran tersebut. Klaim Malaysia atas Blok Ambalat ini dinilai tidak memiliki dasar hukum. Menurut Indonesia, garis batas yang ditentukan Malaysia melebihi ketentuan garis ZEE yang telah diatur sejauh 200 mil laut. Klaim Malaysia atas Ambalat disebabkan kandungan minyak bumi yang ada di blok ini. Keputusan nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 memenangkan Malaysia dengan bukti penguasaan dan pengendalian efektif. Malaysia memang sudah mempunyai kontrol atas kedua pulau tersebut. Ketika Malaysia dijajah Inggris, Inggris pernah melakukan penarikan pajak ke peternakan penyu di pulau itu pada tahun 1930-an. Di samping itu, terdapat mercusuar yang bertuliskan dibuat oleh Inggris. Setelah keputusan ICJ pada tahun 2002, konflik Blok Ambalat semakin mencapai eskalasi. Malaysia terlibat beberapa kali pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI. Pada 16 Februari 2005, Malaysia secara sepihak mengumumkan bahwa blok ND6 dan ND7 merupakan konsensi perminyakan baru yang dioperasi oleh Shell dan Petronas Sarigali. Padahal wilayah tersebut merupakan wilayah yang bertumpang tindih dengan wilayah Ambalat dan Ambalat Timur. Malaysia juga melakukan pengejaran terhadap kapal nelayan Indonesia. KD Sri Melaka mengejar dan menembak KM Jaya Sakti 605, KM Irwan dan KM Wahyu 2 di Laut Sulawesi pada tanggal 7 Januari 2005. Sampai dengan tahun 2012, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, telah terjadi 475 kasus pelanggaran yang dilakukan Malaysia, baik lewat laut, darat, dan udara. Setelah lama bertikai, konflik Ambalat mulai mendapat titik perdamaian. Masa de-eskalasi dimulai sejak tahun 2009 ketika kedua negara menahan diri dari serangan. Pemimpin kedua negara mempunyai andil dalam timbulnya de-eskalasi konflik Ambalat. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi berusaha untuk mencegah adanya konflik di antara kedua negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki beberapa pertimbangan dalam menjalin hubungan damai dengan Malaysia pasca sengketa Ambalat. Pertama, Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan budaya dan sejarah yang
telah terjalin ratusan tahun lalu, serta perlu dijaga kedua hubungan bilateral antara kedua pendiri ASEAN antara pilar penting bagi ASEAN dan membantu perkembangan yang pesat. PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sendiri memperkenalkan konsep Islam Hadari atau peradaban Islam. Dalam konteks hubungan internasional, Islam Hadari menekankan adanya menghormati hukum internasional, kedaulatan negara, institusi internasional, dan integrasi wilayah. Dalam kaitannya dengan konflik, Islam Hadari mengajarkan untuk mengutamakan negosiasi dan mencegah adanya penggunaan militer. Indonesia tetap berpegang pada aturan UNCLOS yang menentukan bahwa batas landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkal atau UNCLOS pasal 76 dan zona ekonomi eksklusif suatu negara juga diukur sebesar 200 mil laut UNCLOS pasal 57. Lebih dari itu, Indonesia mengawali konsep negara kepulauan melalui deklarasi De Juanda 1957. Kemudian memperjuangkan konsep yang ada dalam deklarasi Juanda ke dalam forum UNCLOS sehingga batas landas kontinen 200 mil dapat diakui secara internasional. Indonesia dalam kasus Ambalat tetap berpegang pada posisinya yang memasukkan Ambalat sebagai wilayah Indonesia. Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Letaknya pun masih dalam 200 mil dari garis dasar. Fakta inilah yang menguatkan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Indonesia pun telah melakukan eksploitasi pada blok Ambalat. Malaysia telah melakukan klaim sepihak dengan memasukkan Ambalat ke dalam wilayah mereka sejak tahun 1979. Malaysia sendiri menyebut Ambalat sebagai blok ND6 dan ND7. Malaysia telah mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan dengan dasar bahwa mereka telah memiliki hak pengelolaan atas dua pulau yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kedua pulau tersebut jatuh ke tangan Malaysia berdasarkan keputusan akhir ICJ nomor 102 tahun 2002. Sebagai negara pantai biasa oleh pengaturan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa atau normal baselines atau garis pangkal lurus atau straight baselines. Karena alasan ini, seharusnya Malaysia tidak diperbolehkan menarik garis pangkal lautnya dari Pulau Sipadan dan Ligitan karena Malaysia bukan merupakan negara pantai. Terdapat 3 faktor yang meningkatkan eskalasi konflik Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat. Dan ketiga faktor tersebut, yang pertama adalah faktor ekonomi. Baik Indonesia dan Malaysia sama-sama menginginkan wilayah laut yang memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi. Yang kedua adalah idea dan sentimen kebangsaan. Dalam konflik Ambalat, media sangat mempengaruhi kebijakan negara dan sikap masyarakat terhadap sebuah peristiwa. Dan Baikoni menggambarkan bagaimana media di Indonesia dan Malaysia mampu menggiring opini publik untuk menyerang lawan masing-masing. Pemerintah dan yang ketiga itu adalah pemerintah dan penegak hukum. Drus dan Baikoni menggambarkan bagaimana perang opini antara pemerintah Indonesia dan Malaysia begitu sengit. Masing-masing memprovokasi massa dalam menanggapi kasus Ambalat. UNCLOS atau United Nations Convention Law of the Sea merupakan suatu badan pemerintahan bangsa-bangsa yang membuat peraturan dan salah satunya mengenai perikanan internasional. Semua negara yang menjadi anggotanya berkewajiban mengacu pada pasal-pasal yang telah disetujui
dalam mengelola sumber daya perikanan dan yang berhubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Dalam konflik ambalat, pasal-pasal yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, UNCLOS atau yang tulisannya itu UNCLOS tahun 1982. Yang kedua, UNCLOS 1982, UNCLOS atau United Nations Convention Law of the Sea merupakan suatu badan perserikatan bangsa-bangsa yang membuat peraturan dan salah satunya mengenai perikanan internasional. Semua warga yang menjadi anggotanya berkewajiban mengacu pada pasal-pasal yang telah disetujui dalam mengelola sumber daya perikanan dan yang berhubungan antara satu negara dengan negara lain. Dalam konflik ambalat, pasal-pasal yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah UNCLOS 1982 artikel 46 Archipelagic States. Yang kedua, UNCLOS 1982 artikel 47 Archipelagic Baselines. Yang ketiga, UNCLOS 1982 artikel 57. Yang keempat, UNCLOS 1982 artikel 76. Yang kelima, itu adalah UNCLOS 1982 artikel 77 Continental Shelf. Dari paparan atau penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa wilayah ambalat merupakan konflik bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Konflik ambalat dipicu pelanggaran Malaysia yang memasukkan ambalat ke dalam wilayah negaranya tahun 1979. Indonesia berkali-kali melakukan protes kepada Malaysia hingga membawa kasus ini ke ranah ICJ. Namun ICJ memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia pada tahun 2002. Setelah keputusan ICJ tersebut, Indonesia dan Malaysia berkonfrontasi secara militer di perairan Sulawesi. Barulah pada tahun 2009, kedua negara sepakat untuk menahan diri dari serangan dan menyelesaikan kasus ini secara diplomatis. Penyelesaian sengketa diatur dalam bab 15 tentang Settlement of Disputes pada pasal 279. Pada intinya menyebutkan bahwa negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan. Penyelesaian sengketa diatur dalam bab 15 tentang Settlement of Disputes. Pasal 279 pada intinya menyebutkan bahwa negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan, sepanjang itu disepakati bersama. Hubungannya dengan persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara memilih untuk menggunakan metode negotiation atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Berdasarkan dari penjelasan dan pengamatan yang disebutkan terlebih dahulu, dapat kita ambil bahwasannya jenis dari negosiasi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut adalah jenis negosiasi yang distributive negotiation. Kenapa? Karena sudah dijelaskan juga dari awal tuh mereka melakukan negosiasi dan dengan adanya pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dari pihaknya Malaysia sendiri, mereka telah bersepakat untuk menahan diri dengan tidak saling menyerang, dan juga di sini juga pasti akan ada yang namanya satu pihak yang menerima kerugian, entah itu Malaysia ataupun Indonesia. Pasti blok ambalat akan ada
yang salah satu yang memenangkan dari blok Ambalat tersebut. Lalu untuk jenis strategi negosiasinya itu yaitu adalah jenis dari self confident. Kenapa? Dan inilah penjelasannya, yaitu langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan wilayah Ambalat terdiri dari strategi diplomasi luar negeri dan pengaturan perundang-undangan. Kementerian Luar Negeri menekankan pada soft diplomasi, yaitu cara penyelesaian masalah secara halus, tetapi tetap mempertahankan misi dengan kuat tanpa merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Terlihat dari strategi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, yaitu menggelar operasi yang dikategorikan sebagai tindakan preventif atas stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam dari berbagai pencegahan dan represif atau tindakan yang dapat dilakukan KKP sebagai badan yang mengatur mengenai pengelolaan pulau-pulau Indonesia, yang yaitu tertib administrasi pemerintahan dan memberikan nama pada semua pulau di Indonesia. Sedangkan pada perundang-undangan nasional dianggap masih perlu pengkajian lebih dalam perlunya perbaikan. Terdapat juga beberapa langkah dalam penyelesaian kasus ini, yaitu kedua pihak menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini bisa saja dilakukan eksplorasi di blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua belah pihak, dan juga bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik. Namun sampai saat ini kasus ini belum menemui titik terang yang jelas. Kasus Ambalat begitu sulit untuk dicarikan penyelesaiannya karena begitu rumitnya konfigurasi geografis dari wilayah Ambalat, yang artinya setidaknya untuk sekarang ini sangat sulit untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian, baik milik Indonesia maupun Malaysia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas Ambalat ini belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim yang menetapkan atau membagi kewenangan kedua negara tersebut. Baiklah, sekian dari hasil pengamatan saya tentang kasus sengketa blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.